Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aika Zahar Siti Ramadhani dengan NIM 124703011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah elektronika lanjut yang berjudul Sistem Absensi dan Kendali Pintu Otomatis berbasis FaceNet Recognition menggunakan FaceNet, MQTT, dan ESP32. Di mana pada video ini ada eh, 3 proses atau 3 penjelasan. Penjelasan PowerPoint, penjelasan kode, dan uji coba. Jadi nanti akhirnya ada uji coba dari face recognition ini atau sistem absensi ini. Untuk penjelasan penjelasan yang udah saya sebutkan tadi ada di video selanjutnya. Silahkan nonton. Halo semuanya, jadi di sini aku akan mempresentasikan PowerPoint yang udah aku buat, yaitu tentang project yang sudah aku buat, di mana namanya itu Sistem Absensi dan Kendali Pintu Otomatis berbasis FaceNet, MQTT, dan ESP32. Di sini perkenalkan nama saya Eka Azhar Syahmadani dengan belakang 14 dan dosen pengampunya Pamada Sanjaya untuk mata kuliah elektronika lanjut. Oke, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya pada slide ini itu ada latar belakang, di mana latar belakang saya membuat proyek ini yang pertama itu sistem absensi konvensional itu masih memiliki beberapa kelemahan gitu seperti pencatatan manual, terus risiko kesalahan pencatatan, terus serta kemungkinan terjadinya titip absen gitu pada zaman sekarang. Nah, seiring berkembangnya teknologi AI atau Artificial Intelligence dan Internet of Things atau IoT, proses absensi itu dapat dilakukan secara otomatis gitu, menggunakan pengenalan wajah. Nah, pada proyek ini saya menggunakan penggabungan teknologi face recognition yang kemungkinan nanti bakal mengidentifikasi pengguna secara otomatis dan secara real time. Nah, nanti IoT itu akan memungkinkan sistem absensi itu terhubung dengan perangkat kendali yang ada di pintu gitu. Jadi ketika kita absen dan ternyata telah terabsen gitu ya, nanti pintu akan otomatis terbuka. Sedangkan kalau kita tidak terdaftar pada absen itu, pintu tidak terbuka gitu ya. Nah, oleh karena itu, dikembangkanlah sistem absensi dan kendali pintu otomatis menggunakan FaceNet, MQTT, dan ESP32 untuk membuat sistem absensi sekaligus kontrol akses pintu secara otomatis. Kurang lebih seperti itu. Oke, pada slide ini yaitu tujuan dari saya membuat project di mana yang pertama untuk merancang sistem absensi berbasis face recognition menggunakan FaceNet. Yang kedua, mengimplementasikan komunikasi MQTT antar aplikasi Python dan ESP32 gitu. Yang ketiga, membangun sistem kendali pintu otomatis menggunakan ESP32, OLED SSD 1306, servo SG90, dan LED indikator gitu ya. Itu tujuan yang saya punya gitu di project kali ini. Selanjutnya di sini ada teori, ada 3 teori utama di project kali ini. Yang pertama teori FaceNet atau FaceNet gitu ya, di mana dia tuh mengubah wajah. Jadi kita tuh membuat dataset, di mana dataset itu nanti oleh FaceNet itu akan diubah menjadi embedding. Nah, nanti dari data itu digunakan untuk mengidentifikasi pengguna gitu. Selanjutnya ada MQTT, di mana MQTT ini tuh protokol komunikasi IoT gitu untuk menyambungkan FaceNet ke ESP. Nah, di sini kita tuh pakai ESP-nya pakai software gitu, bukan hardware. Jadi kita perlu MQTT. Di mana modelnya itu ada publisher, ada subscribe. Di sini Python itu menjadi publisher, sedangkan Walkly atau ESP-nya itu jadi subscribe-nya. Selanjutnya, teori ketiga itu ada ESP32, di mana microcontroller
dengan WiFi itu bawaan gitu ya. Di sini kita pakai WoKWI gitu ya, di mana kita pakai microcontroller bawaan yang ada di WoKWI dan WiFi yang udah ditentukan gitu di WoKWI-nya. Terus kita di sini tuh ESP32 itu bertindak sebagai pengendali perangkat kerasnya gitu ya. Kalau di hardware-nya ini tuh microcontroller utama gitu ya, di WoKWI juga atau di software-nya juga ini sebagai fungsi utama gitu, output dari uh, absensi ini gitu ya, kurang lebih kayak gitu teorinya. Oke, selanjutnya pada slide ini yaitu tentang diagram block system. Di mana pada diagram ini kita dapat melihat itu garis besar alur kerja sistemnya secara keseluruhan gitu. Di mana proses awalnya itu kita dari webcam, di mana webcam itu tuh mengambil citra gambar dari penggunanya gitu loh, citra wajah. Kita ngambil dataset menggunakan webcam. Dari webcam nanti uh, akan dideteksi menggunakan Harvard Kit atau MTCNN ini nih. Terus nanti akan diproses menggunakan FaceNet di sini untuk menghasilkan embedding wajah. Terus nanti dikirim ke Python. Di Python ini nanti ada face recognition di mana dia akan um, mengirimkan publisher gitu. Kita akan mengecek gitu, apakah data yang udah kita punya gitu, embedding yang udah kita punya apakah berhasil apa enggak. Itu setelah di training ya. Nah, nanti akan dikirimkan melalui MQTT publisher di mana Python itu sebagai publisher gitu. Nah, nanti dikirimkan lewat broker yang brokernya namanya itu Hive MQ di sini. Terus akan dikirimkan ke ESP32. ESP32 itu sebagai subscriber, di mana dia akan menerima data dari publisher gitu ya. Nah, nanti ESP32 ini akan menerima data dari publishernya, apakah dia open atau deny atau bisa dibuka atau enggak gitu ya, terdeteksi atau enggaknya itu akan di ESP32 akan diproses gitu. Nah, nanti dari ESP32 itu outputnya itu OLED atau layar LCD itunya akan menampilkan tulisan awalnya sebelum ini yang ready, terus open kalau open, kalau deny gitu. Terus servonya akan bergerak sekitar 90 derajat ketika open, kalau deny itu tidak akan bergerak. Sedangkan LED-nya akan menyala hijau ketika open, sedangkan merah itu dia deny gitu, nggak bisa gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk diagram block sistemnya. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana ini alur atau urutan kita mengambil datanya gitu ya. Dimana yang pertama itu kita akan mengambil data set wajah dengan program Python gitu ya. Nanti akan dijelaskan kodenya di setelah PPT ini. Yang kedua, kita akan melatih data yang udah kita ambil gitu dengan kode training untuk melatih model FaceNet-nya. Terus yang ketiga, kita akan mengimplementasi GUI Python-nya gitu untuk face recognition. Terus ada implementasi MQTT di mana ini tuh untuk mengirimkan datanya gitu. Terus ada integrasi ESP32 di sini tuh untuk menyambungkan si Python-nya ke ESP32 atau di sini kita pakainya software WoKWI. Jadi kita integrasikan. Terus yang terakhir ada pengujian sistem secara menyeluruhnya. Nah, kalau berdasarkan diagram alir pertamanya kita akan mulai gitu ya. Pada mulai, terus kita ada proses di sini yaitu inisialisasi kamera, model FaceNet dan MQTT. Di sini tuh maksudnya ini ada di kode Python-nya. Nanti jadi kita harus inisialisasi kamera, terus untuk modelnya apa dan MQTT-nya apa gitu. Terus kita akan mengambil frame dari webcam-nya gitu ya, itu sebagai input. Terus ada proses lagi di mana kita akan mendeteksi wajah menggunakan MTCNN gitu ya. Terus di sini ada decision apakah wajah terdeteksi. Kalau misalnya tidak,
kita akan mengulang ke mengambil frame atau ke input. Kalau iya, kita akan lanjut ke proses yaitu pengenalan wajah menggunakan keras FaceNet. Nah, habis itu ada decision lagi. Apakah wajahnya terdaftar? Kalau misalnya terdaftar, itu nanti akan terkirim oleh MQTT-nya tuh open. Sedang tidak terdaftar, dia akan deny gitu. Itu sebagai output di Python-nya. Atau bisa output di Python dan input di ESP32 gitu ya. Nah, nanti ESP32 akan menerima gitu data dari MQTT-nya. Baru nanti OLED akan menampilkan statusnya, servo akan bergerak, dan LED akan dikendalikan gitu sesuai dengan uh, apa yang dikirim MQTT. Kalau misalnya open, warna lampunya hijau, terus ada tulisan open, dan servonya bergerak 90 derajat. Sedangkan kalau deny, uh, servonya tidak bergerak, LED-nya akan tertulis deny, sedangkan LED-nya akan berwarna merah. Kurang lebih seperti itu. Dan terakhir ada selesai. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada implementasi sistem, di mana di sini ada skema dari rangkaian di Walkui-nya dan ada komponen yang kita pakai gitu ya. Kita di sini pakai webcam, Python, library OpenCV, terus library keras FaceNet, MQTT, HiveMQ, terus ESP32 yang ada di Walkui, OLED SSD 1306 juga ada di Walkui, servo SG90 yang ada di Walkui, dan lampu LED merah dan hijau gitu ya. Terus di sini skemanya kita di sini pakai software yang namanya Walkui, di mana ini untuk mengimplementasikan hardware-nya gitu ya, untuk bisa dibilang contoh simulasi dari hardware-nya. Oke, pada bagian awal kita ada ESP32. ESP32 di sini sebagai fungsi kendalinya gitu ya. Terus ada OLED SSD 1306 yang digunakan untuk menampilkan status gitu. Dimana nanti ada tulisan gitu status aksesnya apa gitu, open atau deny. Terus ada servo 9 nah, SG90 dimana itu untuk pensimulasian open pintu gitu, pintu otomatisnya. Terus ada LED hijau untuk menunjukkan akses diterima atau akses granted. Terus ada LED merah untuk menunjukkan akses ditolak gitu ya, atau access denied. Terus ada komunikasi OLED menggunakan antarmuka I2C gitu, melalui pin GPIO 21 dan GPIO 22. Nah, nanti servo akan dikendalikan oleh pin GPIO 13, sedangkan LED itu indikator dihubungkan ke GPIO 18 dan 19. Kurang lebih kayak gitu untuk alurnya di sini. Nah, untuk slide yang kali ini ada implementasi GUI gitu ya. Di mana ada fitur-fitur di sini lah. GUI-nya itu ada beberapa fitur. Yang pertama, untuk mendeteksi wajah secara real time, untuk mengidentifikasi pengguna, untuk menjelaskan atau mengidentifikasi status aksesnya, untuk mencatat absensinya, berapa orang yang sudah datang gitu ya, berapa orang yang udah terabsen gitu ya. Terus ada komunikasi MQTT otomatisnya gitu. Dimana nanti GUI ini tuh akan menampilkan video webcam itu secara real time gitu, secara terus menerus. Nah, ketika wajah dikenali nanti sistem itu akan mencatat absensi secara otomatis yang ada di fitur mencatat absensi dan akan mengirim perintah open gitu pakai komunikasi MQTT otomatis. Kalau misalnya nggak dikenali, ya akan mengirim perintah deny. Terus di sini kita juga bisa tahu gitu identifikasi pengguna siapa gitu yang udah terdaftar gitu. Misalnya pada yang absen tuh Aika gitu, nanti ada tulisan Aika, misal nanti Sabila gitu, nanti ada tulisan Sabila, terus ada waktu dan tanggal untuk absensinya juga, jadi lumayan lengkap gitu.
Kurang lebih ini implementasi dari GUI-nya gitu. Dimana di sini ada hasil pengujiannya gitu ya. Aku udah ngambil 2 kali pengujian pada saat siang dan pada saat malam gitu. Nanti di video itu ada di malam. Di sini aku ngambil data yang di sore gitu, siang ke sore gitu. Nah, di mana pengujian ini dilakukan dengan menggunakan wajah yang terdaftar dan tidak terdaftar. Di sini tidak terdaftar itu tidak ada wajahnya gitu ya, tidak terdeteksi gitu. Di mana hasil menunjukkan gitu bahwa wajah yang terdaftar itu berhasil terdeteksi atau dikenali gitu. Di sini ada Aika pada tanggal 8 gitu, jam setengah 6-an, ini malam. Nah, sebaliknya kalau wajahnya nggak terdaftar itu akan ditolak gitu. Nah, berarti di sini dapat dibuktikan gitu bahwa komunikasi MQTT antara Python dengan ESP32 atau WOFI-nya itu eh, dapat berjalan gitu ya, berjalan dengan baik, di mana ESP mampu merespon gitu setiap perintah yang akan diterima gitu. Nanti di akhir video ada pengujiannya. Nah, ini tuh pada saat ini tuh ada hasil dari MQTT dan ESP tiga-duanya. Kalau sebelumnya kan hasil eh, pengujiannya kan, hasil pengujian secara tabel. Kalau ini hasil pengujian ketika outputnya itu di Walkly, dimana pada saat open MQTT itu akan mengirimkan uh, kata open gitu ke uh, subscriber, atau dari Python itu atau publisher itu akan mengirimkan uh, sebuah data gitu ya, mengirimkan data open gitu. Nah, nanti akan diterima oleh Walkly di ESP32 gitu ya. Seperti yang ada di gambar tuh di samping, itu kurang lebih seperti itu ketika menerima datanya. Gimana nanti outputnya servo itu akan membuka pintu gitu kalau open, dan LED akan menyala warna hijau. Terus OLED itu nanti akan menampilkan akses graded atau bisa dibilang open gitu ya. Selanjutnya ada pada saat deny, di mana MQTT-nya itu nanti akan mengirimkan kata deny-nya gitu. Terus servonya nanti tetap diam atau tidak terbuka gitu, tertutup. Terus LED merah menyala. Terus OLED-nya akan menampilkan akses deny atau tidak bisa gitu, atau ditolak atau deny gitu. Kurang lebih seperti itu hasil dari MQTT dari Python ke ASP-nya. Selanjutnya kita ke slide analisis, di mana berdasarkan analisis dari keseluruhannya kita memiliki kelebihan dan kekurangannya gitu. Di mana kelebihannya face recognition itu dapat berjalan secara real time gitu. Jadi kita bisa kapan aja melakukan absensi. Terus MQTT itu berhasil terhubung dari Python yang sebagai publisher ke Walkly ESP32 sebagai uh, subscribernya atau bahasa menghubungkan softwarenya gitu ya. Terus ESP32 itu juga dapat mengendalikan servo, OLED, dan LED-nya ketika menerima MQTT dari publisher yaitu Python. Nah, kekurangannya itu eh, pada saat kita face recognition atau pada saat kita mengambil data ketika pencahayaannya kurang, itu akan mempengaruhi hasil dari pendataannya gitu ya. Jadi cahaya itu sangat diperpengaruhi. Jadi kalau misalnya mau ngambil data, kalau bisa cahayanya dimaksimalkan gitu. Pada saat kita face recognition juga itu sangat berpengaruh gitu. Karena biasa saja kita tidak dapat terdeteksi gitu mukanya. Terus juga dipengaruhi oleh posisi wajah. Jadi ketika kita ngambil dataset, kalau posisi wajahnya kalau bisa lebih banyak gitu. Misalnya kalau kita di sini ngambil datanya itu
madep depan, atas, bawah, kanan, kiri gitu. Ketika pakai kacamata, kita ngambil 2 kali dataset. Pada saat pakai kacamata dan pada saat tidak memakai kacamata. Terus yang terakhir ada kekurangannya itu kita belum memiliki fitur anti-spoofing atau bisa dibilang fitur untuk mengendalikan atau fitur agar si face recognition itu tidak dapat tertipu oleh muka palsu gitu. Kurang lebih kayak gitu analisis dari keseluruhannya. Oke. Kesimpulan dari keseluruhannya, di mana sistem face recognition itu berhasil mengenali wajah yang terdaftar dan menolak wajah yang tidak terdaftar maupun wajah yang tidak terdeteksi gitu ya, atau tidak ada wajah gitu. Dan yang kedua, MQTT itu berhasil gitu menghubungkan antara aplikasi Python dengan ESP32 yang kita pakai menggunakan software Wokwi melalui broker HiveMQ. Nah, terakhir, ESP32 juga berhasil mengendalikan servo, OLED, dan LED sesuai dengan hasil dari identifikasinya gitu, sesuai dengan yang diterima publishernya gitu. Itu kesimpulan yang sudah kita dapat. Sekian dari presentasi saya mengenai PPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk video penjelasan kode dan uji coba ada di video selanjutnya. Silakan ditonton. Di mana di sini ada pembuatan dataset atau create dataset. Di sini ada inisialisasi library-nya. Terus ini untuk input namanya. Ini untuk membuat folder. Ini untuk ke cascade-nya. Ini untuk menyambungkan ke webcam-nya. Ini untuk hitungnya. Terus di sini pakai tekan S untuk mengambil foto gitu. Untuk ambil fotonya itu ada 10 foto sekali take. Terus untuk tekan key untuk keluar gitu. Ini untuk ketika kameranya nggak bisa terbuka gitu. Ini untuk mirroring, ini untuk pewarnaannya, ini untuk pendeteksi wajahnya, ini untuk gambar yang ada di kotak wajah, untuk counternya, ini namanya nanti di itunya, untuk data FaceNet. Nanti akan disimpan ini 10 foto di sini. Terus nanti ada tulisan foto berapa simpan di setiap 10 foto nanti disimpan. Kalau misalnya nggak terdeteksi nanti ada tulisannya juga. Nah ini selesai, kalau misalnya udah selesai nanti outputnya ada dataset selesai foto berapa gitu. Selanjutnya ini ada kode untuk training atau untuk si FaceNet-nya agar dia mempelajari datanya. Ini ada penamaan library-nya. Ini untuk ini keras FaceNet-nya. Pokoknya oke. Ini untuk mengimpor data dari kita tuh membuat embedded gitu ya, mengimpor data dari situnya. Nanti kita pakai hard password-nya di sini. Kalau misalnya gagal nanti ada tulisannya. Ini untuk mengakses data setnya, database-nya. Ini untuk loop per orangnya berapa gitu di folder itu. Untuk loop fotonya. Terus ini untuk rata-rata embeddingnya. Terus ini untuk penyimpanan database nanti akhirnya
ada training selesai terus data TKL nanti bakal ada muncul gitu, ini kayak gini contohnya. Terus yang terakhir ada smart Advanced di sini untuk face recognition dan untuk mengirimkan MQTT-nya. Di sini ada library-nya CV2, NumPy, Peoples, Pandas, terus ada Tahoe MQTT client-nya, ada Crossface-nya dan lain-lain, ada Tekinter dan lain-lain. Ini untuk FaceNet-nya, ini untuk mengakses datanya, ini untuk MQTT-nya, konfigurasinya, atau broker yang Hive MQ gitu ya, portnya 1883, ini untuk face access door gitu ya, kliennya ini MQTT. Terus ini untuk selanjutnya, nanti misalnya connect ini bakal terconnect, kalau nggak connect nanti bakal error. Sini untuk mengirim, di sini tuh kita sebagai publisher, nanti kita akan mengirim dari sini apa hasilnya ke Wokwi yang ke software dari Wokwi-nya. Terus ini ada harvested-nya untuk membaca harvested-nya. Ini untuk absensi filenya nanti. Tuh kayak gini nanti akhirnya. Ini untuk voting sistemnya. Kurang lebih 3 detik. Untuk webcam-nya, untuk GUI-nya, nanti ada tulisan Smart Attendance System. Terus pokoknya pengaturannya. Terus di sini ada nama, di infonya ada status, akses, waktu, dan total absensinya. Ini untuk frame, kalau misalnya ada wajah nanti deny di sini tulisannya. Terus ini kalau wajah tapi tidak ada di dataset nanti unknown gitu di sini. Ini thresholdnya. Nah nanti di akhirnya tuh ada nama, statusnya hadir gitu, aksesnya granted akses gitu pokoknya. Nanti ada waktunya, terus dia open, terus ini biar nggak spam open, ini absensi 1 per hari gitu ya, ini batasannya gitu ya. Terus ini untuk deny kalau misalnya nggak bisa. Terus ini untuk drawbox-nya, pokoknya ini untuk start loop-nya, kurang lebih kayak gitu. Ini saya akan menjelaskan garis besar software yang ada di Wokwi ini dan pemrogramannya. Dimana di sini ada inisialisasi library-nya untuk Wi-Fi-nya, untuk menyambungkan MQTT-nya, untuk OLED-nya sini. Terus ada pin-nya, set point-nya ke 18, green dan red-nya itu 25 dan 26. Ini untuk pengaturan di display OLED-nya. Terus ini untuk meng-callback atau memanggil si MQTT-nya atau menyambungkan MQTT-nya. Ketika open dia akan ada tulisan access granted atau granted gitu, dimana green akan high, low, dan red gitu. Red-nya akan low gitu ya. Terus nanti ada delay dulu, ada berhenti, terus akan mengulang lagi muncul ready. Kalau deny berarti access deny atau deny. Yang red akan high gitu ya. Yang green yang low gitu. Terus balik lagi bakal looping kayak gitu terus. Untuk inisialisasi wifi, ini untuk mengkonek ke MQTT-nya. Ini untuk setupnya, dimana green itu output, red itu output LED-nya, terus servo-nya juga untuk output ini untuk door server gitu ya. Ini juga untuk pengaturan switch-nya, booting itu tuh pada saat menyambungkan VLT-nya gitu. Nanti akan memanggil terus ada tulisan ready gitu. Ini untuk looping-nya kayak gitu. Bakal ngulang-ngulang gitu. Dimana ketika nanti ada open di sini akan bergerak, di sini akan nyala. Sedangkan kalau deny di sini nyala, di sini mati, di sini mati. Ini kurang lebih kayak gini untuk skema. Sekian penjelasan kode pemrograman yang Python maupun yang Wokwi. Berikutnya ada video uji cobanya. Nah untuk selanjutnya ini ada uji cobanya. Di sini
ada tampilan GUI dan walkthrough-nya. Sekarang dicoba dulu sama ngecek gitu ya. Di sini dapat dilihat bahwa uh, terdeteksi gitu ya, teropen. Nah ini untuk uh, yang lain atau absensi dengan wajah yang lain. Itu terdeteksi ya, open juga. Nah ketika tidak ada ini, dia harusnya deny di sini. Dan menutup gitu atau ditolak. Ini ada error di sini. Nah, gitu. Nah, ini baru dilihat ya kalau misalnya ketika tidak ada wajah itu akan ditolak gitu. Sama seperti kalau misalnya wajahnya tidak terdeteksi atau tidak terdapat di dataset gitu. Kurang lebih kayak gitu uji cobanya. Demikian presentasi yang sudah saya sampaikan dan penjelasan kode beserta uji coba pada video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.